حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ونعم الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ونعم الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ونعم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب وصافي الهنية وهاب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب يكتب أبدا الآبدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسنف سيد الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشارح محمد نووي من الجابي على المنبهات على الاستعداد يوم المعاد رضي الله تعالى عنهما ونفعنا بهما بعلومهما في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الإمام النووي البنتني الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وآله وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. Ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, di setiap detik nafas kita, dimanapun kita. Allah Subhanahu wa taala luapkan nikmatnya terhadap setiap kita, miliaran nikmat setiap detik nafas kita, bahkan lebih. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya semata taufik hidayah dirinya. Bersimpu setiap kita di hadapannya, menjalankan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghambaan kita semata karenanya terhadapnya baginya. Dan alhamdulillah semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari luapan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap kita saat ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memahami, mempelajari, mencari apa yang pernah ia titipkan kepada Nabi Rasulnya yang disampaikan oleh para pewaris-pewarisnya dan sampai kepada kita saat ini sebagai kunci kebahagiaan, kesuksesan bagi setiap kita sebagai hamba yang beriman dengannya dunia sampai ke akhirat. Kita berharap lantunan puja-puji syukur itu terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tercatat di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat anugerahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi setiap kita anugerah nikmatnya. Dan kita berharap sebab berkah itu kita di mata Allah semata sebagai hambanya. Allahumma amin.
dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, sebagai panutan bagi setiap kita dan hamba-hamba yang ingin sukses lahir batin dunia akhiratnya, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kaki kita dalam mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Akhir sebelum kita memulai membaca karya ini, kita lantunkan Fatihah kepada pengarangnya Syekh Al-Allamah Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang ma'ruf dikenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di atas derajat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka, dan mudah-mudahan karya ini yang kita baca ini memberikan motivasi dan hidayat bagi setiap kita untuk kita menjadi hamba yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kita berharap kita sempurna di mata Allah sebagai hambanya. Dan semua yang diniatkan oleh para ulama kita, para sulaha kita dalam membaca karya-karya tulis para ulama-ulama kita, kita niatkan di tempat sini. Mudah-mudahan niat kita bersambung dengan niat mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua apa yang Allah berikan kepada mereka fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Imam Nawawi Al-Bantani. Biasa kita dapatkan dalam setiap karya-karya tulis para ulama kita, mereka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Fi riwayat abtar, fi riwayat ajdam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah pernah mengatakan setiap perkara yang dhibal, yang dianggap baik, yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan kebaikan dunia sampai ke akhirat, jika perkara itu tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka ia terputus. Seperti seseorang yang tidak memiliki keturunan, atau seperti seseorang walaupun sempurna anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, tapi diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan penyakitnya ia mendapatkan kekurangan. Atau seseorang yang memang ada kekurangan dalam bentuk lahirnya atau fisiknya atau lainnya, sehingga ia tidak menjadi sempurna secara lahir dan batin. Begitu juga perkara-perkara yang baik, kalau kita lakukan, kita tidak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, walaupun ia kelihatan sempurna tapi ada kurangnya. Dan termasuk perkara yang amat sangat dianggap baik dalam syariat adalah menyampaikan ilmu yang diwajibkan secara syariat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sampaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita umat di hadapan semua para sahabat. Beliau mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kalian. Rasulullah mengatakan, balighu, sampaikanlah kalian semua, anni, dariku, walau ayah, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu kalimat yang kalian dapatkan dariku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada selainnya.
Dan Rasulullah mengatakan secara tegas dalam kalimat lain, liyuballigha syahid minkumul ghaib farubba muballighin aw amin sami'. Hendaklah yang menyaksikan saat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada mereka yang tidak menyaksikan. Ghaib. Barangkali yang disampaikan itu lebih memahami, mematuhi, menjalankan apa yang disampaikan itu daripada yang penyampainya, Barangkali yang menyampaikan kurang perhatian dengan apa yang disampaikan, atau tidak menjalankannya, atau kurang sempurna dalam menjalankannya. Tapi yang mendengarkan apa yang disampaikan itu bisa menjalankannya dan sempurna dalam menjalankannya. Artinya menyampaikan apa yang kita dapatkan dari ilmu kebaikan yang menghantarkan kita dan selain kita untuk mendapatkan kebaikan, itu tugas bagi setiap kita yang sudah diberikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap kita. Perintah balighu liyuballigha syahid. Allah perintahkan, tapi yang kita paham, yang kita mengerti, yang kita tahu. Sehingga yang itulah yang kita sampaikan kepada selain kita, yang tidak kita paham, mengerti, tahu. Ya, yang menyampaikan, yang mengerti, yang paham, yang tahu nanti menyampaikan hal itu. Karena tidak semua orang tahu segalanya. Karena tidak semua orang tahu ilmu pengetahuan yang ada. Sampai ada seseorang ulama mengatakan, ma hawa jami'al ilmi ahadun la walau ma rasahu alfasana. Tidak ada seseorang yang mengetahui semua ilmu, semua pengetahuan. La, sekali lagi tidak, kata beliau, walaupun ia belajar dengan giat, rajin, dan memiliki kepandaian selama 1000 tahun. Andaikan seseorang belajar selama 1000 tahun dengan giat, rajin, dia tidak mampu memiliki semua ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Allah menyatakan secara tegas, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Yang kita miliki hanya sedikit, dan sedikit itu yang dikehendaki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau kita ketahui dan kita amalkan, insyaallah cukup memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan bagi kita dunia sampai kelak di akhirat nanti. Terutama bagi kepala pemimpin keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara langsung kepadanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah, lindungilah, peliharalah, jauhilah dirimu nara, dari penyebab engkau masuk ke dalam nerakamu dan keluargamu. Kita diperintahkan semua oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari penyebab masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan memberikan masukan kepada kita siapa manusia terbaik di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Al-khalqu kulluhum iyalullah, fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyalih." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, makhluk semua atau manusia semua terutama adalah iyalullah, kebutuhannya tanggungan Allah. Allah yang memenuhi setiap namanya kebutuhan makhluk ciptaannya, begitu juga kita manusia. Dan
Rasulullah mengatakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, dari kita manusia, yang paling Allah cintai di antara kita anfa'uhum li iyalih, yang paling mampu memberikan banyak manfaat kepada iyalih, ciptaannya, sesama kita. Semakin banyak kita memberikan manfaat kepada selain kita, maka semakin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama kita mengatakan tidak ada manfaat yang paling agung, yang paling mulia yang diberikan oleh seseorang terhadap selainnya melebihi ilmu, terutama yang berkaitan dengan agamanya. Karena ilmu itu akan menghantarkan dia untuk menjadi manusia mulia dan sukses dunia sampai kelak akhirat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam kalimat yang lain sabdanya, "Innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahr yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku sampai semua makhlukku, sampai hitan fil bahar, ikan-ikan yang ada di dasar lautan, sungguh aku, malaikatku, semua makhlukku, bahkan ikan yang ada di dasar lautan itu senantiasa bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada selainnya. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada selainnya itu Allah Subhanahu wa taala selalu, dan malaikatnya, semua makhluknya sampai ikan yang di dasar lautan itu mendoakannya. Kalau Allah mencurahkan rahmat atasnya, malaikat memintakan agar Allah ampuni ia, dan namanya semua makhluk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, minta memohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat kasih sayang kepada yang mengajarkan kepada selainnya kebaikan. Allah semuanya, Allah tugaskan semuanya, masya Allah. Dan dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada selainnya. Dan tidak mungkin kita mengajarkan kebaikan atau ilmu kepada selain kita kecuali kalau kita memilikinya. Makanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyambung lisan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk setiap kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fi riwayah wa muslimatin, menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban atas setiap muslim laki dan perempuan. Dalam kalimat atas setiap muslim laki dan muslim perempuan, muslimah, kewajiban, fardu ain. Artinya tidak dibenarkan bagi setiap yang mengaku muslim muslimah kecuali mereka menuntut ilmu. Artinya ilmu yang dengan sebabnya mereka tahu apa yang menjadi perintah Allah untuk mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia jauhi. Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah, bagaimana kita mampu untuk beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengan sebabnya kita mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Ilmu bagaimana kita tahu apa yang kita harus jalani di dunia, karena di dunia ini kehidupan sementara, yang kita tunggu adalah kehidupan kelak nanti di akhirat. Ilmu yang mengajarkan kita, membuat kita sadar bahwasanya siapapun kita, apapun yang kita miliki, dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan selainnya, itu sebatas di muka bumi ini. Kita dihormati, dimuliakan, diacungkan jempol semata di atas, hanya sementara di atas muka bumi ini. Kalau seandainya semua itu tidak menghantarkan kita untuk pandai memanfaatkannya, menggunakannya sesuai perintah Allah, arahan Nabi-Nya Muhammad, maka itu akan menjadi bumerang dan malapetaka bagi kita kelak nanti di kehidupan akhirat.
Dan ketika kita mampu untuk memanfaatkannya sesuai perintah Allah, arahan Nabi Muhammad, maka semua itu akan menghantarkan kita menjadi manusia sukses dunia dan jauh lebih sukses nanti kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga setiap kali kita membaca Al-Quran, maka kita pasti akan dapatkan dalam setiap surat yang ada selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hanya satu surat, surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Dari 114 surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, 114 surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, hanya satu surat yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Quran yang pertama kali kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, surat Fatihah. Selesai surat Fatihah, ketika kita buka surat Al-Baqarah, kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surat kita dapatkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas ulama sepakat bahwasanya yang semua yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, apapun ia, bagian dari Al-Quran, bagian daripada Al-Quran, termasuk Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Quran. Cuman mereka khilaf apakah ia pembuka setiap surat yang ada atau bukan. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka setiap surat yang ada. Dan surat yang ada itu ayat pertamanya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terutama surat Al-Fatihah. Karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya yang mengatakan wa Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, ketika beliau menyebutkan tentang surat Al-Fatihah, maka beliau menyatakan dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Sehingga dalam madhab Syafi'i kalau baca surat Fatihah wajib diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya yang wajib hukumnya itu termasuk rukun salat itu tidak sah. Sehingga rakaatnya itu tidak sah. Kalau dia tidak menambah mengganti, maka salatnya bisa tidak sah dalam madhab Syafi'i. Dan ulama kita juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab suci kepada seorang nabi dan rasul semenjak Nabi Adam. Allah turunkan kitab-kitab suci kecuali kitab suci itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan. Ada riwayat mengatakan 104 kitab, ada yang mengatakan 114 kitab, ada yang mengatakan lebih. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab-kitab suci. Yang wajib untuk kita ketahui hanya 4, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Qur'an. Itu yang wajib kita ketahui. Tapi yang wajib kita berimani adalah semua kitab. Semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada setiap Nabi Rasul wajib kita beriman dengannya. Yang wajib untuk kita ketahui hanya 4 kitab tadi, jadi Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu pengarang kitab mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis Nabi besar Muhammad tadi dan karena mengikuti Al-Quran, mengikuti gaya Allah, cara Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melihat karya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, artinya ikut apa yang dilakukan oleh Allah, ikut apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki arti dan memiliki kemuliaan,
bahwasanya pengarang kitab yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Bismillahirrahmanirrahim adalah permohonan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilakukannya itu yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam perbuatan itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karyanya, makannya, apa yang dipakai olehnya, minumnya dan semua kegiatan itu yang diawali dengan bismillah yang baik itu memberikan kebaikan baginya. Memberikan keberkahan. Kebaikannya itu tidak habis. Berkah itu kebaikan, bertambahnya kebaikan. Sehingga karya kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dijaga oleh Allah karya itu, sehingga dari penulisnya sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah karya tulis itu tidak hilang. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini seorang ulama besar yang hidup mungkin sebelum kita ratusan tahun yang lalu. Yang hidup sebelum kita ratusan tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun yang lalu, tapi lebih. Subhanallah, subhanallah. Ratusan tahun yang lalu karya tulisnya itu dijaga oleh Allah sampai sekarang. Kalau bukan Allah yang jaga, sehingga sampai kepada kita karya tulisnya tidak bisa kita baca karya ini. Dijaga oleh Allah ratusan tahun yang lalu itu menunjukkan bahwasanya kitab ini diberkahi oleh Allah. Karya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya. Kenapa? Karena penulisnya mengawali karya tulisnya dengan bismillah. Bismillah itu menghantarkan seseorang yang menulis karya itu memohon kepada Allah, di samping ia meminta agar Allah bantu karya tulisnya ini, Allah mudahkan ia untuk menyusun karya tulisnya ini, dan ia pun mengharap dari Allah Subhanahu wa taala bantuan agar Allah Subhanahu wa taala berkahi karya tulisnya. Sehingga ia mampu mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia mampu menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kita untuk selalu mohon bantuan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau semata nasta'in, kami ini hambamu yang hina di matamu, di hadapanmu, minta selalu agar Engkau beri kami bantuan selalu, saat ini sampai seterusnya, dalam semua yang berkaitan dengan kami, ya Allah. Sehingga ketika ia mengatakan kalimat itu, insya Allah karyanya itu ikhlas memang karena Allah. Karena yang ia mohon bantuannya bukan raja, bukan sultan, bukan presiden, bukan orang kaya, tapi Allah yang bantu. Sehingga alhamdulillah betul Allah bantu ia, sehingga Allah mudahkan baginya untuk menulis karyanya. Ia selesaikan sampai Allah bantu karyanya itu bisa dibaca, dipelajari oleh generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampai ke generasi kita saat ini. Sehingga karya tulisnya itu ketika ikhlas karena Allah jaga. Kenapa ikhlas? Karena dia merasa bantuan Allah. Kalau bukan Allah yang bantu saya, tidak mungkin saya sehingga dia tidak terdapat dalam hatinya ujub, tidak dapat dalam hatinya sombong, tidak mendapat dalam hatinya, oh ini karya tulis saya, bukan dah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagai pelajaran bagi setiap kita agar kita selalu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hal, dan agar kita dengan itu memahami bahwasanya segala sesuatu itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang menetapkannya, tidak akan mungkin pernah terjadi walaupun siapapun yang menghendakinya. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak yang Allah miliki, kalau di dalam Al-Qur'anul Karim 99 nama Allah Asmaul Husna. Dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya banyak Allah Subhanahu wa ta'ala kutip nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan nama Allah itu ada sebanyak 1000 nama. Walaupun nama Allah itu karena kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya, maka nama Allah pun tidak terbatas. Tapi mungkin yang mampu untuk dipahami oleh manusia ada 1000 nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikumpulkan nama-nama yang Allah kutip dalam kitab-kitab suci, dari sebelum namanya Al-Quran sampai kitab suci Al-Quran, mungkin nama-nama Allah itu bisa namanya sekitar ada 1000 nama. Dan nama zat Allah, zat yang maha pencipta namanya Allah. Allah itu ismul zat, nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala namanya Allah. Sehingga ulama mengatakan tidak boleh bagi kita untuk menamakan anak kita Allah, kecuali ada sebelumnya Abdullah. Kalau Allah tidak boleh, itu khusus, memiliki zat yang memiliki segala kesempurnaan, yang mustahil baginya segala bentuk apapun yang menunjukkan kekurangan. Yang satu-satunya zat yang wajib al-wujud, wajib adanya. Arti wajib adanya itu akal mengatakan zat ini pasti adanya, mustahil tiadanya. Yang wajib adanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya dan semua sifat asma yang dimiliki olehnya, karena mengikuti zat. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib adanya. Selain Allah itu boleh adanya. Kayak manusia boleh adanya, kayak malaikat boleh adanya, kayak langit bumi boleh adanya, kayak arsy kursi boleh adanya, dan semua makhluk yang lain boleh ada, jaiz, boleh ada, boleh tidak ada. Malaikat boleh ada, malaikat juga boleh tidak ada. Begitu juga Nabi Rasul boleh ada, boleh juga tidak ada. Langit, arsy, kursi dan lain sebagainya boleh ada, boleh tidak adanya, karena ia makhluk ciptaan. Karena makhluk ciptaan, karena ciptaan boleh ada, boleh tidak ada. Tapi yang wajib adalah Sang Maha Pencipta, namanya Allah, wajib adanya. Karena ia menciptakan segalanya dan ia mengatur. Secara akal, maka akal menyatakan bahwasanya akal termasuk makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu memahami perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu untuk mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membangkang kalau kita gunakan dengan baik. Maka akal mengatakan Allah itu pasti adanya, tidak mungkin mustahil tiadanya. Bismillah Allah. Karena yang menciptakan harus ada. Tidak mungkin buku ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya, yang membuat, menyusunnya. Karena ini fotokopian yang memotokopinya. Ada sampulnya yang mungkin sampul ini dan semuanya pasti ada. Akal mengatakan pasti ada, mustahil tidak ada. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakannya. Mustahil sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Kalau kita melihat ada sesuatu, maka kita meyakini ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya, ada yang menyusunnya.
Maka yang membuat, menciptakan, menyusun, mengatur alam semesta ini zat namanya Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Bismillah. Kita dikenalkan dengan kalimat Bismillah, bahwasanya Sang Pencipta kita Allah. Dari sekian nama Allah yang banyak, dari 99 nama Allah selain Allah Subhanahu wa taala, nama zat, asma Allah Subhanahu wa taala, dan dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah dari lainnya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang mengatakan 1000 nama Allah Subhanahu wa taala. Pilih dalam mengiringi kalimat bismillah itu yang mengenalkan kita akan siapa pencipta kita dan siapa yang mengatur semuanya. Ia ambil dari banyak nama itu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, padahal ada Bismillah Al-Muntaqim, Al-Nafi, Ad-Dar, Al-Jabbar, Al-Qahhar, dan lain sebagainya. Tapi Allah ambil Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengiringi nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama sifat Allah, asma Allah Ar-Rahman, yang maha memberikan kasih sayang, dan juga Ar-Rahim, yang maha memberikan belas kasih. Ada yang mengatakan dari ulama Ar-Rahman Ar-Rahim lebih agung, lebih mulia, lebih banyak limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya dengan sifat Rahmannya, dengan asma Rahmannya, karena hurufnya lebih banyak daripada Rahim. Ada yang mengatakan Rahman adalah nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia, baik yang muslim kepada yang kafir dan semua makhluknya. Ar-Rahim itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang kepada hamba-hambanya kelak nanti di akhirat. Di akhirat dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan Rahman. Tapi kalau kepada hamba yang beriman dengan Rahman dan Rahimnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan ya Allah sungguh dengan hamba-hamba yang beriman itu maha kasih sayang. Beriman. Hanya bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakanlah lain. Ada yang mengatakanlah lain. Dari mana Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian kasih sayangnya dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa Rahmannya Allah Subhanahu wa taala, Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup karena sebab Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk yang lainnya. Tanpa Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa hidup dan tidak mungkin mampu bertahan hidup. Semata kita hidup ini karena semata kasih sayang Allah. Walaupun mungkin kita membangkang Allah, melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, tapi masih bagian daripada Rahman Rahimnya Allah itu melekat kepada kita, menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Di setiap detik nafas kita, dalam naik turunnya nafas kita itu ada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua yang ada di alam semesta, alam nyata, alam tidak nyata, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ketetapan yang Allah tetapkan dari dulu sampai sekarang sampai akan datang, dan semua yang terjadi itu semua ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam nyata, alam tidak nyata, sampai kelak nanti di akhirat, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala,
itu ada semua catatannya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ia memiliki makna yang amat sangat luas, lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dari yang kita bayangkan. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sampai karena luasnya makna Bismillahirrahmanirrahim, ada ulama yang menjadikan wiridannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bacanya sampai 300 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dianjurkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kali kita ingin melakukan hal yang tidak bersebelahan dengan syariat. Kadang menjadi hukumnya wajib untuk kita awali sesuatu dengan bismillah, seperti ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Ketika kita membacanya, kita wajib awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah dan seterusnya. Dan ada yang kalau hukumnya menjadi sunnah setiap kali kita ingin melakukan hal yang baik yang tidak bersebelahan, apalagi memang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan kita sunnah untuk kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ya hal-hal tertentu yang syariat menetapkan ada awal namanya yang harus kita mulai dalam melakukannya, seperti berkhutbah. Kalau berkhutbah itu baik khutbah Jumat, khutbah Lebaran dan lain sebagainya, itu diawali dengan alhamdulillah, bukan bismillah, alhamdulillah. Coba kita dengar khutbah Jumat, alhamdulillah, bukan bismillah. Karena syariat menetapkan itu Nabi Agung Muhammad ketika berkhutbah diawali selalu khutbahnya dengan alhamdulillah, bukan bismillah. Kala itu ya diawali sunnahnya dengan alhamdulillah, bukan bismillah. Kadang menjadi haram hukum membaca bismillah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang haram untuk kita awali melakukan itu dengan bismillah. Kalau yang haram jangan diawali dengan bismillah, karena hukumnya haram, berdosa diawali dengan bismillah untuk melakukan yang haram. Karena sekali lagi bismillah itu ada permohonan bantuan kepada Allah. Allah melarang kita untuk melakukan yang haram, kok tiba-tiba kita minta bantuan Allah untuk melakukannya. Bismillah. Dan juga kita dilarang untuk mengawali kalimat bismillah setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang makruh secara syariat. Di awal makruh kita makruh mengawali dengan kalimat bismillah. Dan kadang-kadang hukum membaca bismillah itu ketika ingin melakukan sesuatu mubah, artinya boleh. Kalau dibaca tidak dapat pahala, kalau tidak berdosa. Seperti kita ingin bangkit, duduk, masuk, keluar, jalan, memindahkan barang dari tempat ke tempat yang lain sebagainya, itu mubah. Setiap perbuatan mubah kita namanya hukumnya mubah untuk mengawali dalam melakukan perbuatan tersebut dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Wallahu a'lam. Sedikit dari banyak yang tersirat dan tersurat yang terkandung dari hikmah rahasia dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia namanya kutip, yang ia buat dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Kalau hari ini tanyakan, fadhal. Dan duduknya kita ini bukan bismillahirrahmanirrahim, sudah ada dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apapun dia, walaupun sekecil apapun, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Dan sudah kita baca di malam nisfu Sya'ban, doa yang kita baca di malam Sya'ban, wa indahu ummul kitab, Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan, dan seterusnya, katabtani indak. Artinya semua segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkannya untuk terjadi. Jadi kita ini terjadi, Allah menetapkannya, ada dalam kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga maknanya tidak habis. Fadhal, kalau ada yang tanyakan, fadhal. Misalnya kita akan baca ini kitab namanya Nasuhul Ibad. Nasuhul Ibad. Nah, artinya terjemahannya tidak kasih nama Nasuhul Ibad, tapi nama karyanya Al-Munabbihat 'ala al-Istidad Yaumil Ma'ad. Munabbihat 'ala al-Istidad Yaumil Ma'ad, karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau meninggal dilahir tahun 773 Hijriah. Meninggal tahun 852 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Kurang lebih 600 tahun yang lalu karya ini. Kurang lebih ini karya tulis 600 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Kalau yang tanyakan, fadhal. Kalau enggak kita tutup. Semakin sempurna iman kita, semakin kita tidak mau keluar dari rumah Allah ya. Semakin kita tidak mau keluar dari majlis ini. Majlis ini taman surga kata Allah Subhanahu wa taala. Kepengennya di sini aja sampai kiamat. Semakin sempurna iman kita, semakin kuat keinginan harapan kita seperti itu. Tapi semakin berkurang iman kita, semakin risih kita di masjid, di majlis ta'lim. Pengennya cepat keluar. Karena supan malu kada nyaman dengan yang lain. Paksa dia. Tapi bagi orang yang beriman kepengennya selalu di sini, tidak keluar-keluar kita. Hatinya. Maka itu Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan ada 7 termasuk golongan kelompok yang Allah naungi kelak nanti di hari kiamat dengan naungan Allah, yang kala itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya darinya. Di antaranya Rasulullah mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki perempuan yang hatinya itu bergantung dengan masjid. Terikat dengan masjid. Artinya ketika ia sebetulnya tidak mau keluar dari masjid, ketika ia keluar tuh kepengennya kembali lagi ke masjid. Begitu juga di majlis. Tak mau sebetulnya keluar, tapi ketika keluar kepengen lagi kembali ke majlis. Seorang yang akan dinaungi oleh Allah nanti kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antaranya fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وعلى الإسلام ربنا نفعنا بما علمتنا ولم يعلمنا الذي ينفعنا ولم يفقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنت وذكر نبي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلاجك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناشي شفاء وعلى ذلك الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغفر لكل حبة وسرنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه إلى تصير صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.